Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati pendidikan, hari ini SMA Asan Eco School ya, SMA Negeri 1 Aji Barang. Ini akan kehadiran tamu dari SMA Negeri 4 Semarang ya. Kaitannya dengan studi banding ya, dua sekolah ini sekaligus saling bersilaturahmi ya, untuk saling melihat atau mungkin tukar mutu ya, masing-masing kelebihan dan kekurangan sekolah masing-masing, yang nanti insya Allah akan tertutup dengan adanya studi banding ini ya. Ya, ini Kepala SMA Negeri 4 Semarang ya, masih sangat muda ya. Ya, Kepala SMA Negeri 4 Semarang masih sangat muda ya, luar biasa. Selamat datang Ibu. Ya, ini juga GTK yang lain, ini monggo, selamat datang rekan-rekan dari Semarang ya, SMA Negeri 4 Semarang. Ya, luar biasa. Ya, ini disambut juga oleh Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang ya, dan rekan guru ya. Oke, kita lihat, monggo Mas ya, monggo. Oke, ini sementara mereka akan transit di ruang kepala sekolah untuk sejenak ramah tamah dan mengatur kegiatannya ya. Oke. Nah, ini keluarga besar di SMA Negeri 4 Semarang sudah transit di ruang kepala SMA Negeri 1 Aji Barang. Karena mau tidak nginep, enggak jauh kita. Sampai nyebrang Nusa Kambangan enggak? Iya. Nyebrang? Iya. Ketemu siapa Mas? Ambrosi. Ambrosi. Di sini. Kita akan lihat mengatur kegiatan yang ada dari silaturahmi dari SMA Negeri 4 Semarang. Agendanya ya. Ada yang kelahiran sini Oh, Dolong ya. Sintayang bahasa Banyumasan. Oh. Oke. Nah, makanya ini mau studi tiru, Pak. Ini kurikulum. Siswaan, Sapras, Ketua Adiwiyata. Pengajaran. Berarti sudah nasional apa mandiri? Insya Allah nanti mandiri di 2024. Sudah ya, sudah mengajukan itu kemarin. Jadi syarat untuk Adiwiyata ASEAN itu harus sudah Adiwiyata mandiri. Dia mau mandiri dulu tahun 2024 dan nanti kita dengan belajar di sini ya Mandiri. Alhamdulillah binaan kami itu sudah naik level, Pak. Ada yang satu yang 2023 ini dari provinsi naik ke nasional itu 1 SMP 13 Semarang. Kemudian yang SD dari tidak Adiwiyata menjadi Adiwiyata kota itu 3. Terus nanti di 2024 itu binaan kami juga ada yang maju kota ke provinsi SMA Negeri 2 Semarang sama SMP 12. Jadi lumayan dapat bisa mengimbas poin yang itu ya. Sekolah binaan. Ya, ini tamu dari SMA Negeri 4 Semarang ini sedang melihat-lihat di kader penghijauan ya. Ini sedang banyak bertanya tentang bagaimana penghijauan dan pembibitan di SMA Negeri 1 Aji Barang. Berapa hektar persisnya? 2,6. 2,6 ya. Oke. Ya, masih tanya jawab dengan kader penghijauan.
Berarti karena pelangi itu ada timnya. Satu ini anggotanya 7 orang. Banyak. Enggak, nanti dipiket untuk penyiramannya dipiket. Ini khusus yang budidaya ini. Karena lain pada liburan. Semangat ya. Semangat ya. Terima kasih yang ceritakan. Oke, beliau tamu akan mengunjungi yang lain. Manggis. Oh, Manggis. ikoniknya manggis, Pak. Aku baru sekali ini kelihatan manggis. Di Lembel ada, di Dia cuma buahnya tahu. ini manggis. Mau udah sempat ini juga. Bali punya kemarin ya. Tulis manggisnya kalau mungkin Bisa makan. nanti bisa diwakil. Beberapa orang-orang sebaliknya Memamerkan Oke. manggisnya. Ya, ini sedang mencoba untuk Isiin tumblernya. minum air mineral yang diproduksi oleh SMA Negeri 1 Aji Barang. Dibuka dulu itu. Ini air sehat ya. Tiap 3 bulan ini diuji lab oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Oh, kerjasama dengan Ya, dan alhamdulillah kualitasnya sangat baik ya. Lebih baik dari air mineral yang terjual di pasarannya. Ya. Jadi kualitas uji labnya lebih baik dari yang terjual di pasaran. 3 bulan sekali kita dicek. Itu kan itu basah ya. Segar sekali ya. Ini untuk mencukupi kebutuhan air sehat warga sekolah ya. Berarti nggak usah pesan. Tidak usah. Jadi untuk siswa dan GTK ya. Di SMA Negeri 1 Aji Barang. Biasa bahwa kami punya punya 2 sumur itu semuanya aja enggak ada dong biasanya ya. Di uji lab sih sudah begitu tinggal alatnya. Saya baru diskusi sama dia. Jadi tadi Oke, ya ini air mineral yang sudah disterilisasi dan tiap 3 bulan sekali ini adalah uji laboratorium oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan hasilnya sangat memuaskan. Oke. Ya, ini tamu dari SMA Negeri 4 Semarang masih ingin tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ASEAN Eco School ya, SMA Negeri 1 Aji Barang, dan bagaimana kesegaran lingkungan yang ada ya di SMA ASEAN Eco School ya, SMA Negeri 1 Aji Barang. Kita lihat ini dipimpin langsung oleh Kepala SMA Negeri 4 Semarang. Ini Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang terus mendampingi ya. Ini salah satu guru SMA Negeri 4 Semarang dan Wakahumas SMA Negeri 1 Aji Barang. Ini siswa SMA Negeri 4 Semarang yang ikut mendampingi ya. Ini juga guru dan komite ya SMA Negeri 4 Semarang. Oke. Ini jahe kedelai. Salah satu produksi jamu ya yang diproduksi oleh Usahanya sudah ada sertifikasi halal. anak-anak OPL SMA Negeri 1 Aji Barang. halal ini. Sedang OTW BPOM.
Bapak maunya ini. Ini kejahe. Itu berarti susu kedelai jahe. Bapak kan yang ini aja yang kita 4 ini aja. Ya udah yang lain Ini buat istrinya katanya. Oh. Ya udah kasih sarikan nanti bawahan. Terus ini. Iya. Saya mau semua. Ada sari, Saya mau semua. ada jamu sari rapetnya juga ya itu ya. Jamu sari rapetnya juga ada itu ya. 15. Siap, terima kasih. Nanti Oke, nanti dipingkis ya. Ini borong ini rupa-rupanya ya dari SMA Negeri 4 jadi berapa nak? Semarang ya. Iya. Transaksi Kembali apa aja? Tambahnya aja sekalian. dari 5. Iya. Sari itu ya. Ya, ini pojok kreasi ya. Salah satunya lah ekoprint. Batik alami ya, batik ekoprint ya. Hasil karyanya ya. Hasilnya ini bisa berbalik tulisannya. Pak, Mas. Balap Langit, Tim Nila, kader literasi. Kalau yang ini hemat ini. Oh ini hemat energi. Ya, Yang ini Nila. balap lagi. Ya, ini hemat energi. Nah, maka standnya kaitan dengan kegiatan energi ini. Nah, ini kan ya kita tampilkan tentang bentuk-bentuk kegiatan yang kaitannya dengan konservasi energi. Itu bersih-bersihnya tidak di sekolah saja, sampai di lingkungan luar. Ini tanaman apa ya? Kan? Tinggi banget. Kangkung dari biji. Anakku itu. Di kota misalkan di Karangtengah. Di belakang itu banyak tanamannya. Ada sekarang. Ini komposnya. Berarti yang hasil Ya, dari biopori. ini Oh, hasil dari olahan. bioporinya. Iya, hasil dari biopori untuk Oh, ini hasil ekoprintnya ya. ekoprintnya dari literasi ini. Dari pewarna ya. Iya, kapas daun. Ya. Kalau saya ngaplikasikan di pelajaran saya, Pak. Luar biasa. Mereka sangat antusias melihat karya-karya siswa ya. Oke. Ini produk-produk anak-anak ya, ekoprint. Satu juta ini dibuka gratis ya. Itu di 6 titik Pak. Karena yang misalkan area kita Pelajaran apa ini? belakang kan jauh. Oh, P5. Oh, project P5-nya bikin ekoprint. Ya, ini adalah pojok pupuk organik ya, baik yang bentuknya padat maupun cair ya. Sambil setiap minggu kita aduk supaya suhu di dalam Kepala SMA Negeri 4 langsung melihat. ada PGPR atau kepanjangan dari Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Jadi itu pupuk cair yang terbuat dari rendaman akar bambu selama 1 malam, kemudian kita campur dengan dedak, dengan gula, kapur, kemudian kita fermentasi selama 1 minggu. Nah, selanjutnya ini buat apa Mbak? ini untuk pupuk cair tanaman. Cuma 1 minggu. Selanjutnya ada inol atau endogenous mikroorganisme. Jadi ini tuh terbuat dari tanah yang ada di rumpun bambu. Kita gali. Kemudian bertanya, ini kenapa harus pakai akar bambu? Karena di akar bambu ini mengandung bakteri yang namanya Rhizobacteria. Jadi bakteri ini tuh bisa mengangkat nitrogen yang ada di udara sehingga tanaman bisa tumbuh lebih besar. Mayoritas cewek. Lanjut. Pengolahan yang Dari yang warna ungu di sini ada KPSA, kader pengolahan sampah anorganik. Jadi di SSN Cibarak itu ada kita menerapkan prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu
menggunakan kebalik. Nah, contohnya adalah kita seluruh siswa di SMA Negeri 1 Haji Barang itu setiap KBN-nya itu kita diwajibkan untuk membawa tumbler sendiri. Jadi tumbler sendiri yang sudah kita bawa itu di sana kita tinggal mengisi air semangat sehat itu gratis. Jadi dari rumah itu kita hanya membawa tumblernya saja. Sampai situ ada reduce mengurangi mengurangi itu contohnya adalah ketika di kantin kita itu menggunakan daun pisang untuk alasnya, kayak misalnya kita punya mendoan itu kita pakainya daun pisang. Nah, jadi buat styrofoam itu cenderung kecil. Selanjutnya ada recycle di sini kita menggunakan atau mengumpulkan sampah-sampah plastik yang ada di SMA Negeri 1 Haji Barang menjadi barang-barang yang kiranya lebih unik dan meningkatkan pasar jual yang tinggi. Ini dari sampahnya dari SMA Negeri Haji Barang atau dari rumah sampahnya? Dari SMA Negeri 1 Haji Barang. Berarti Mas, ini Kepala SMA Negeri 1 Haji Barang sedang mendampingi Kepala SMA Negeri 4 Semarang ya, melihat bagaimana warung hidup ya, dan kurma ini bisa tumbuh di lingkungan SMA Negeri 1 Haji Barang. Ya, ini warung hidup, berbagai aneka sayur ya ditanam di sini. Ya. Oke. Kepala, ini buahnya sekian. Kita nggak bisa jadi lagi. Bisa sebenarnya kita belum tahu formulanya sehingga 873 8701. Ini korma yang tumbuh di SMA 1 Haji Barang. Korma. Yang dipetik Bapak Kepala Sekolah. 0269. Korma. Nah, ini tempat pengolahan sampah juga. Oke, Pak Rofik ya, sebagai Wakakeswan di SMA Negeri 4, bagaimana kesan Pak Rofik Ya, begitu masuk lingkungan SMA Negeri 1 Haji Barang? ya itu. Hijaunya kan nampak sekali, hijau asri. Ya. Akhirnya kan dengan hijau itu kan asri itu kan ayem. Terus kemudian pohon banyak, rindang itu kan apa namanya menjadikan suasana nyaman. Ya. Angin bertiup itu Ya, kan ya, menjadikan ketika belajar belajar agak suntuk itu kan ada angin bertiup kan Ya. kelihatan Segar ya. segar lembari itu. Ya, segar. Ya, penataan lingkungannya luar biasa, Pak. Penataan lingkungan luar biasa ya. Ya nggak mungkin hanya semuanya komponen bergerak. Iya. Semua komponen bergerak, nggak mungkin hanya satu Pak. Nah, yang sulit itu menumbuhkan empati, jadi kepedulian terhadap sesama. Tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya karyawan, tidak hanya guru, semuanya harus mempunyai rasa memiliki. Iya. Kepedulian. Ya, komitmen bersama untuk maju. Oke, terima kasih Pak Rofik ya. Pak, silakan. terus, Ya, silakan terus bisa melihat-lihat ya bagaimana nih warung hidupnya ya. Dan nanti kebetulan hari ini ada panen endogenous mikroorganisme 2. Ini biang pupuk cair yang nanti akan merawat seluruh tanaman dari kita SMA. Iya, tanaman yang ada di SMA Negeri 1 Haji Barang. Ini menarik sekali. Ini juga dilakukan oleh para siswa. Nanti kita lihat panen. Memang suruh tunggu bagaimana membuka dan sebagainya, bagaimana mengambil ya. Dari kita untuk kita. Ya. Oke. Ini Masjid Green Ar-Rahmah ya. SMA Asana School SMA Negeri 1 Haji Barang yang mampu menampung 1.200 jamaah. Jadi seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Haji Barang bisa melakukan sholat berjamaah di masjid ini ya. Ini sangat menata, desainernya adalah ramah lingkungan sehingga ventilasi dan pencahayaan ini sangat cukup dari alam sekitar, lingkungan sekitar. Oke.
bunga terbuat dari tanah di rumpun bawah. Yang tadi di sana sudah dipak di plastik. Jadi sumur 1 itu kita awalnya nyari tanah di sekitar rumput bambu, lalu kita gali sekitar 15 cm. Nah terus kita buat kotakan sekitar ukuran 1x5. Nah setelah itu kita siram tanah tersebut pakai campuran M4 sama molase yang dicampur sama air. Nah kemudian kita aduk lagi sampai tanahnya itu kalau kita genggam itu menggumpal, mengeluarkan air gitu. Oh. Dedaknya ada dan dedak. Lah nek kena hujan piye, Nok? Nah itu tuh menggunakan terpal, diusahakan kita tutup rapat. Soalnya prosesnya tanpa menggunakan plastik. Iya. Nah setelah itu step terakhir itu kita taburi dengan dedak, lalu kita siram lagi dengan cairan M4 dan molase. Setelah itu kita tutupi pakai daun bambu. Setelah itu baru ditutup sama binder. Ada barcode-nya juga. Udah ada barcode-nya nih. Bisa lihat. Rumpun bambu tanah di sekitar rumpun bambu. Pring ya Mas. Ini dari apa Pak? Silakan Mas di. Ini pupuk cair. Dari Utamanya kita mau tambahan 4 kg dedek sama pola air. oh pekatul molase Sama air hujan. Nanti disatukan di WTC. M4. Dan di bawah papringan. Kalau yang ini? Bak penampungan air hujan. Oh iya. Ya, jadi ya Menghemat air. Wah, lagi sebenarnya lagi dah. konservasi air. Berapa meter nih? Tempat kita berapa meter? Ini volumenya berapa nih ya? Tempat kita pakai Ini kedalaman 3 meter, Mbak. Kedalaman 3 meter, lebar 2 meter, panjang 5 meter. 45 meter kubik air. Terus dipakai untuk Ya, untuk air nyiram tanaman. Termasuk bahan baku ini. Kalau kekurangan air, ini kan bak penampungan, iya macam-macam lah. Kalau buat ini, buat embung. kalau air itu kan banyak bakteri air. Oke, nih teman-teman dari SMA Negeri 4 ya, kita akan panen ya. Ya. Ayo Mas, buka, kita panen. Ini sudah Pak, ada wadah-wadah ya, bagaimana bentuknya pupuk biang cair ini ya. Jadi dibuka dulu, dibuka. Nanti enggak. Kemarin sudah dinetralisir setiap 3 hari dibuka. Biar enggak Aromanya ya aroma fermentasi. ya. Aroma fermentasi. Kita lihat. Ini anak ya Pak? Ya, semuanya anak. Iya, ini ya. Ah, ini. Sudah bagus sekali ya. Ini berapa bulan Pak ini? Ini enggak lama, ini 9 hari. Oh 9 hari. Bekatulnya berapa kilo ini Pak? 4 kilo. Oh, 4 kilo, imo satunya 4 kilo, molasenya ini 4 liter ya. Molasenya 4 liter, EM4-nya setengah liter. EM4-nya setengah Iya. liter. Ah, ini aromanya harum. Ah, tape ya. Berarti Ini apa ini, Pak? udah bagus. Ini imo 1. Dari apa? Endogenous mikroorganisme 1 ini yang dibuat tadi dijelaskan di sana itu, yang sudah dipacking itu. Ya, ini mikroorganisme tanah di bawah rimbunan bambu ya, rumpun bambu ya. Daun bambu biasanya. Iya, itu. Ini jutaan mikroorganisme ada di sini ya. Oke, silakan dipanen. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lihat panen ya. Nanti kita dibawain sampel ya Pak. Boleh. Ya. Nanti buat melanjutkan hidroponik bisa ya Pak ya? Ya. Nyumbat ya. Berarti tertutup saringan ya. Pakai digayung. Digayung saja, gayung ada enggak? Ya. Gayung enggak apa-apa. Ini bisa dipakai buat pupuk ya Pak ya? Ini kalau mau digunakan, diaplikasikan ini 250 satu gelas minum ya. Gelas untuk Dicampur dengan 20 liter air bersih ya. Air kalau buat hujan. hidroponik bisa ya Pak ya? Oh, sangat bagus. Ya. Sangat Nanti bagus. saya tak minta tabur Nanti saya bawa ini anak-anak ikhlas ya. Untuk oleh-oleh teman-teman dari SMA Negeri 4 ya. Ini terpaksa harus ngambil dari atas ini ya. Ya. Karena ini mungkin kesumbat ada imo 1 ya.
Terima 1. Oh, anu ya, macet. Ya, macet kerannya. Di sana musim hujannya tinggi. Tadi 1 gelas atau 250 ml dicampur dengan 20 liter air bersih ya. Atau air hujan sangat bagus. Air kolam sangat bagus, air dari kolam itu sangat bagus. Nah, ini. Air dari kolam ya. Air kolam kan mengandung oriomeskomoni ikan. Ya, ini panen. Ini udah banyak sedikit yang disiapkan. Iya. Ini anak OPL sedang memanen ya. Endogenous mikroorganisme 2. Nanti cara penggunaannya kalau mau diaplikasikan, ambillah 250 cc atau 1 gelas minum ya, dicampur dengan 20 liter air bersih. Mau minta berapa jerigen, Mbak? 2 aja nggak apa-apa. 2 ya, siapkan 2 Mas. Kalau yang lainnya berarti ini nanti dijual ya Pak ya? Ya, nanti dijual. Per jerigennya berapa? Murah ya, karena ini anak-anak ini sekaligus wawasan usaha ya ke depan untuk produksi pupuk organik. Ini per liternya dijual dengan harga 50.000. Oh, mahal Pak. Mahal. Tapi kan ini biang. Biang murah juga. Ya, karena ini biang bukan pupuk. Ini biang pupuk ya. Artinya kalau ini 1 liter berarti nanti dia jadinya pupuk kan hampir 100 liter. Nah, kan murah. Aja Mas, enggak apa-apa. Ya. Nah, ini kan kebetulan panen jadi nanti kita tolong bawain ya. Ya, siap. Makasih banyak ya Pak. Oke. Saya nyoba belajar dari Iya. Oke. Ya. Besok kalau tak cobakan di hidroponiknya saya di sana, nanti tak calling. Ini hasilnya dari kalian. Ya, oke. Ya, ini keluarga besar SMA Negeri 4 juga tidak melewati, dia mengunjungi perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang, kebetulan juara 4 nasional ya. Ya, jadi dan juara 1 Provinsi Jawa Tengah. Jadi perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang ini juara 1 Provinsi Jawa Tengah dan juara 4 nasional. Iya, lesehan. Mak, Bapak membaca tuh betah fresh di sini. Kalau dibangun menaik. Bismillah. Ya. Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang terus mendampingi ya, wujud good morning ya. The team from SMA 4 Semarang for study visit concerning about the Adiwiyata of the green schools. Thank you very much. Oke, thank you, welcome. Luar biasa ya. Ini. Sudah digital ya. Perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang juga sudah digitalisasi ya. Kepala SMA Negeri 1, Kepala SMA Negeri 4 Semarang ya. Terus mengikuti dan memperhatikan bagaimana positif yang ada di nilai-nilai positif yang ada di SMA Negeri 1 Aji Barang. Oke. Yes. Yes, all the activities in SMA Negeri 1 Aji Barang. Yes, video. And I have coordination with Mr. Garda. Yeah. I want to send for him, and then please send all the group in
Senior High School of. We are going to give introduction. Okay? Yes, dari narasi. Oke, ini transisi sebentar di ruang meeting ya. Keluarga besar dari SMA Negeri 4 Semarang. Oke. Good morning. On behalf of the big family of Aji Barang State Senior High School, we would like to extend our gratitude and welcome to our campus for the comparative study. We hope that after visiting us, the friends and colleagues from SMA 4 Semarang, we can get a better achievements for both of our schools. Thank you very much. Okay, you're welcome. Thank you very much. This is Shaidan. SMA 1 Aji Barang. We thank you very much for your. I mean that we come here to get more information about SMA 1 Aji Barang because we want to be better than now. So we come here to study more about how SMA 1 Aji Barang manage the school to be green, to be fresh, and to be comfortable to the student to study well. So I think it's very important for us. Thank you very much for your Okay. Okay, thank you. Actually, we just saw this small room is for the staff meeting and small guest meeting. And after that, we can go to the bigger rooms that is called the Adiwiyata room for kind of presentations and sharing. Okay, thank you. We go to... Oke, acara di ruang Adiwiyata antara ini adalah penayangan profil SMA Negeri 1 Aji Barang. Ya, sementara teman-teman dari SMA Negeri 4 ini terus mengikuti ya. Komite dan SMA Negeri 4 Semarang, kepada SMA Negeri 1 Semarang dan kepada SMA Negeri 4 Semarang ya. Nah, jadi kita tahun 2012 kita melangkah dan akhirnya kita lihat bersama. visitasi dari. Oke, sementara penayangan profil sedang berlangsung. Oke, ya kita akan ikuti pertemuan di ruang Adiwiyata, kegiatan tadi tiru SMA Negeri 4 Semarang di ASEAN Eco School ya, SMA Negeri 1 Aji Barang. Acara kami lanjutkan, hadirin yang berbahagia, acara setelah ditiru pada hari ini memiliki susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga sambutan-sambutan, keempat pemaparan profil Adiwiyata SMA Negeri 1 Aji Barang. Acara yang kelima tanya jawab dan terakhir berikut. Hadirin yang kami hormati, dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, supaya acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya dengan penuh rasa hormat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita bersama.
Hadirin silakan duduk kembali. Kita ikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang kepada Bapak Sajjan SPD. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Konnichiwa, good morning. Ini karena tadi ada lagu Indonesia Raya, mohon izin menggunakan bahasa resmi, bahasa Indonesia. Biasanya kalau informal saya menggunakan bahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Bapak Ibu yang kami hormati, Wabil Khusus, Kepala dan Keluarga Besar SMA Negeri 4 Semarang yang kami hormati, rekan-rekan seperjuangan di SMA Negeri 1 Semarang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini Selasa 19 Desember 2023, kita semua oleh Allah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di SMA Negeri 1 Jemberana. Untuk itu, atas nama keluarga besar SMA Negeri 1 Jemberana, kami aturkan selamat datang Ibu dan keluarga besar SMA Negeri 4 Semarang. Terima kasih atas kehadirannya untuk minimal silaturahmi ya. Salah satu hikmahnya saya hari ini ketemu dengan Mas Dion ini ya, alumni Jepang juga Mas Biti, nanti bisa di kota-kota. Dan salah satu program jangka pendek nanti Bapak Ibu Guru baik SMA Negeri 4 Semarang dan SMA Negeri 1 Jemberana untuk study tour ke Jepang. Kalau insya Allah saya berangkat Mei nanti, insya Allah ya sudah pesan tiket. Saya menyusul anak saya yang sudah di sana. Selanjutnya Bapak Ibu yang dihormati, yang kedua izinkanlah kami juga mohon maaf apabila kami dalam menyambut Ibu dan rombongan, baik tempatnya, sambutannya, suguhannya dan sikap sopan santunnya mungkin kurang pas ya, karena manusia tempat tidak sempurna dan hilaf, kami mohon maaf. Yang ketiga, bagi kami merupakan kehormatan, keberkahan, kebahagiaan tersendiri. Hari ini kerawuhan tamu dari Semarang. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan yang ramah lingkungan dalam rangka sedikit banyak menciptakan generasi bangsa yang berintegritas dan berkualitas. Itu jadi motivasi kita. Kami juga sekali lagi ucapkan terima kasih pada kawan-kawan ini. Sebelah kiri saya ini Pak Susilanto, tokoh Adiyata Internasional ini. Dan kawan-kawan lain, sekali lagi semua apa yang tadi Bapak Ibu saksikan di sini bukan kerja satu orang, tapi kerja keras, partisipasi, kontribusi, komitmen bersama antara seluruh komponen keluarga sekolah. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan ya, khususnya di bidang manajemen SDM tenaga pelaksana. Itu mungkin sama ya, kalau tidak ditutup, tidak muni bagaimana kalau nggak ditutup ya kan bu. Tapi itulah salah satu kenikmatan dan tantangannya yang harus kita senantiasa coba berdayakan. Demikian mungkin sambutan dari sekolah. Sekali lagi selamat datang di SMA Negeri 1 Jemberana. Kami apa adanya tidak menutup-tutupi, tapi tadi sudah diceritakan baik oleh Kementerian maupun dari sekolah, termasuk perpusnya adalah juara 1 provinsi tahun 2023. Tapi untuk nasional baru juara 4 karena ya saya kira sekolah-sekolah swasta yang maunya banyak yang bisa pakai itu luar biasa. Ya, terus sedangkan prestasi terakhir yang kita dapat tadi adalah sekolah kita dipilih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mewakili Indonesia untuk penghargaan Adiyata tingkat ASEAN kemarin di Laos pada tanggal 21 sampai 24 Agustus 2023. Tadi sudah bisik-bisik sama Bu Wiwin, syaratnya untuk bisa nanti dipilih oleh Kementerian Adiyata mewakili Indonesia tingkat ASEAN adalah harus sudah Adiyata mandiri yang dengan sekarang sedang diupayakan. Dan semua dokumen dan presentasinya harus dalam bahasa Inggris. Bu Wiwin sudah teruji, tinggal saja diragukan. Jadi itu
jadwalnya mungkin sebagian kami kadang komunikasinya pakai bahasa asing, tujuannya hanya satu. Masa TK, SD, SMP pada baik, muridnya berwawang pidato bahasa Jawa banyak. Sekali-kali setelah jenjang SMA, para murid mendengar pidato dalam bahasa Inggris. Supaya ya siswi kurikulum merdeka bisa berkewarganegaraan global, berkebinekaan global. Maka terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Kepala SMA Negeri 4 Semarang kepada Ibu Lili Naraniasus, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahasa Inggris ya. Yang pertama tentu saja puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di SMA Negeri 1 Aji Barang. Yang kami hormati Bapak Saidan, Kepala SMA Negeri 4 Semarang, yang saya hormati Bapak Ibu tim anggota dan guru SMA Negeri 1 Aji Barang, dan juga yang saya hormati, yang saya banggakan tim anggota dari SMA Negeri 4 Semarang, ada wakaf baik kurikulum, sarkas maupun kesiswaan yang mas jaga sekolah dari kemudian juga tim anggota dan teman-teman dari karyawan SMA Negeri 4 Semarang yang luar biasa ini. Setelah kita berterima kasih pada Allah dengan bersyukur karena pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi waktu, diberi keberkahan untuk bisa bersilaturahmi ke SMA Negeri 1 Aji Barang. Yang berikutnya kami berterima kasih Bapak kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Aji Barang di bawah dengan Bapak Saidan yang sudah menerima silaturahmi kami, bersedia memberikan fasilitas kepada kami dengan sambutan yang hangat, penuh senyuman, ya, sambutan yang luar biasa, membuat kami merasa seperti keluarga sendiri ini. Sambutan yang luar biasa, maka kami berterima kasih sekali. Dan ini juga fasilitasnya luar biasa. Kita datang jauh dari sekolah Bapak. Kemarin berapa lama? 7 jam ya, about 7 hours ya. Karena masih gasih Bapak, maka kamu Komite SMA Negeri 4 dan Lembaga Kurikulum dan juga berbasis aktif untuk ke SMA Negeri 1 Aji Barang. Tidak rencana, tapi memang Bapak Ibu, tujuan kami tentu saja kami ingin menimba ilmu, ingin belajar Bapak Ibu. Kami SMA 4 Semarang, ya tadi di kota gitu ya, SMA Semarang dekat dengan provinsi, tetapi kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak yang harus kami pelajari. Nah, jadi ceritanya begini Bapak Ibu, kemarin itu di bulan November kami mengikuti lomba pengelolaan sampah tingkat kota. Alhamdulillah SMA Negeri 4 Semarang mendapatkan juara 1 gitu ya. Alhamdulillah mendapatkan juara 1. Nah, dari penghargaan itu justru memotivasi kami untuk kami lebih belajar bagaimana mengelola sampah yang baik, benar, dan menyenangkan. Itu yang ingin kami capai, mengelola sampah dengan baik, benar, dan menyenangkan. Kemudian tim kami yang dikomandoi oleh Bu Siti ini, terima kasih Bu Siti ini tokoh anggota kami ini. Kita masuk, kami ada Bu Siti mencari informasi, kemudian kami dapat informasi Aji Barang, Ibu Aji Barang itu luar, wow, keren gitu ya, sudah katanya oke. Karena alhamdulillah kita juga mendapatkan hadiah dari lomba kemarin Bapak, maka ya salah satunya kami akan manfaatkan untuk lebih mengembangkan diri, mencari ilmu, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk berkunjung bersilaturahmi ke SMA 1 Aji Barang ini. Dan tentu saja harapannya sesuai dengan harapan kami Bapak. Ketika kami masuk tadi, wow, ternyata sudah itu wow dan wow gitu. Seperti yang kami harapkan, kami ingin belajar. Terutama sebenarnya tujuan kami tentang pengelolaan sampah. Ternyata lebih dari sekedar yang kita harapkan ini teman-teman semua ya. Tadi kita bisa melihat bagaimana kegiatannya, bagaimana perpustakaannya, bagaimana pengelolaan
keanekaragaman tanaman dan sebagainya. Dan dalam waktu sekejap tapi kami sudah bisa mendapatkan banyak informasi, banyak ilmu. Dan tentu saja inilah tujuan kami. Sehingga harapannya Bapak, Ibu, harapan kami nanti setelah kami kembali dari sini tentu saja insya Allah tetap akan kita tindak lanjuti apa yang kami dapatkan. Tadi sudah banyak yang kami dapatkan, bisa kami implementasikan di SMA Negeri 4 Semarang, dan tentu saja tadi agar kita bisa menciptakan di sekolah karakter untuk anak kita yang tentu saja berakhlak mulia, cinta lingkungan, dan peduli pada sesama dan juga lingkungan. Dan itu saja karakter-karakter yang kita harapkan untuk anak-anak kita agar bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Untuk itu Bapak Ibu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi persahabatan di keluarga di antara kita untuk tetap menjadi silaturahmi. Mohon diizinkan nanti apabila kami mungkin masih banyak belajar Bapak ke SMA ini mungkin dengan WA, dengan bisa dengan telepon. Mohon diizinkan Bapak terkait persiapan kami dalam menuju kegiatan mandiri. Dan tentu saja Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ini kami apabila kehadiran kami di SMA Negeri 1 Aji Barang ini mungkin merepotkan Bapak, Ibu dan Bapak saya dan banyak kegiatan, sehingga mungkin kehadiran kami merepotkan, mengganggu kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga Bapak, karena memang target kami itu kesini memang ke lapangan Bapak, jadi kami menggunakan pakaian seragam. Kemarin sepakat pakai yang kaos biar nyaman ketika harapannya berarti besok kita mau ke pemularan sampah, mau ke tempat-tempat yang memang kita butuh pakaian lapangan. Jadi mohon maaf, kami sudah kami sepakat kita pakai pakaian lapangan. Jadi bukan berarti kami tidak sopan Bapak, tapi memang kami berupaya untuk menyesuaikan dengan target yang ingin kami dapatkan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk kami SMA Negeri 4 Semarang menjadikan keberkahan dan pahalanya yang melimpah di SMA Negeri 1 Aji Barang, dan tentu saja semoga kesuksesan dan keberkahan akan senantiasa tercurah untuk SMA Negeri 1 Aji Barang dan juga berimbas kepada SMA Negeri 4 Semarang. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Semarang. Oke, kita ikuti pemaparan dari Koordinator Adiwiyata SMA Negeri 1 Aji Barang, Bapak Dr. Susilarto. Oke. Siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang Bapak, dan dalam rangka sharing terkait dengan masalah kegiatan. Bapak Ibu yang hormati, saya akan mencoba memaparkan tentang gambaran kenapa kami bisa melangkah sampai akhirnya menjadi ASEAN Eco-School. Saya beri judul ini Karakter Education dan Go Green ya. Jadi kita ada hal penting yang memang kita perlu tanamkan pada siswa. Memang kalau kita tarik tentang bagaimana pembelajaran pendidikan, mungkin kita tahu gambarannya hanya 3 komponen yang kita capai ya. Melalui pendidikan, pengetahuan yang kita raih, kemudian keterampilan. Tapi ada sesuatu yang betul-betul saya sebenarnya kadang-kadang tanpa disadari itu akan disepelekan ya. Ketika Bapak Ibu pada menerima rapor, semuanya kan berkata, saya nomor 1 hebat. Tidak pernah secara menderita bagaimana. Nah, ternyata mungkin hal ini tanpa disadari kita rasakan dampaknya sampai sekarang. Untuk itu saya akan mencoba memberikan gambaran. Ini Bapak Ibu adalah persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, yang tanpa disadari ini adalah masalah negara, bahkan masalah global. Yang semua itu terjadi karena masalah perilaku, kebanyakan banjir,
sangat luar biasa dan sangat mulia. Demikian masih dalam proses pemaparan dari koordinator Adiwiyata SMA Negeri 1 Ciparang, Bapak Dr. Andes Susilarto. Bahwa apa yang kita laksanakan ini tiba saatnya untuk wawancara ya, tanya jawab ya. Ini dari Wakakurikulum SMA Negeri 4 Semarang. Kemudian setelah mendapatkan pemaparan dari Pak Sus, apa yang luar biasa sekali. Saya wow dan wow gitu Pak, rasanya ya keren. Nah, dari situ saya banyak sekali dari benak saya yang ingin saya tanyakan Pak. Banyak sekali Pak. Yang pertama, tapi nanti saya nggak borong semua kali ya. Teman-teman mungkin masih ada sesuatu atau yang perlu ditanyakan sesuai dengan bidang masing-masing Bapak. Karena saya ingin berkaitan dengan kurikulum, saya Wakakurikulum Pak. Kemarin ketemu dengan Bu Ari waktu di Hotel Horizon, penguatan kurikulum. Nah, kemudian saya juga ngobrol sedikit waktu itu dengan beliau. Nah, Bapak, SMA Negeri 4 Semarang mulai Adiwiyata itu tahun 2017 ya di tingkat kota. Nah, mulai saat itu kami selalu berusaha untuk mengintegrasikan pembelajaran kami dengan karakter dan pengelolaan lingkungan. Nah, Bapak, yang saya tanyakan yang pertama, tadi Bapak mengatakan bahwa di setiap hari itu ada 30 menit bersama semana. Nah, apakah itu juga dimasukkan atau terintegrasi di dalam perencanaan pembelajaran setiap hari di dalam setiap mapelnya? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, ketika kita mengintegrasikan pelestarian lingkungan nih ke dalam mapel, nah itu apakah semua mapel diwajibkan atau hanya mapel-mapel tertentu nih? Kalau di tempat kami kan ada mapel-mapel yang alah aku kan gak iso, ya sudah, tidak bisa, tidak apa-apa, yang bisa saja. Itu pun mapel-mapel tertentu kadang-kadang juga tidak semua kali bisa. Ya sudah, kita tidak paksakan saisone. Nah, Bapak, bagaimana ini? Apakah demikian atau mungkin ada unsur-unsur atau trik-trik yang rodok maksa sidik itu apakah bisa seperti itu? Nah, kemudian Pak, yang ketiga, tadi saya cermati itu ada penjelasan, tadi Bapak menyampaikan bahwa ini anak-anak yang berpakai rompi tadi ya, yang Magic Gudi tadi, ini areanya Bu, ini couplingnya. Nah, saya minta tolong dijelaskan secara teknis area itu seperti apa, kemudian pelaksanaannya anak-anak itu bagaimana. Apakah diambil dari 30 menit itu, hanya itu, atau bagaimana pembagiannya Pak? Terima kasih, itu saja. Nah, satu lagi Pak, ketika anak-anak datang setengah 7, Ibu dan Bapak guru tadi ada yang hadir jam 6. Terus tadi saya menanyakan sedikit tentang ini pada siswa-siswa. Terus kalau kalian semua yang membersihkan, karyawannya enak ya, pesuruhnya ya. Terus tugasnya apa? Hadir jam berapa? Begitu Pak. Itu Pak yang menjadi unek-unek dari saya. Terima kasih Pak. Barangkali bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian pertanyaan dari Wakakurikulum SMA Negeri 4 Semarang. Oke. Apakah 30 menit bersama semana itu terintegrasi? Sementara akan dijawab oleh Bapak Dr. Susilarto, Koordinator Adiwiyata SMA Negeri 1 Ciparang. Oke. Ya, inilah penanggung jawab program 30 menit bersama semana. Sedang menjelaskan bagaimana implementasi program 30 menit bersama semana. Jadi program ada. Sesuai dengan pertanyaan dari SMA 4 dari SMA 4 Semarang. Oke. Semua tim box yang ada di sekolah seperti itu. Itu aja, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena pada saat itu kami belum persiapan pelajaran nasional yang dari Kota Semarang yang kami banyak. Kita ikuti bersama. Tapi karena kami itu di perubahan tadi perubahan apa PP-nya ya Pak, perubahan kami itu harus mengirimkan 2 dokumen berdasarkan PP lama yang 2019, kemudian yang 2020 gitu. Nah, kemudian banyak sekolah yang mundur alasannya ini lagi karena anak-anak harus di rumah dan sebagainya. Tapi waktu itu saya sempat juga akan mundur, tapi dari kami waktu itu kepala sekolahnya masih Bu Eni yang membawa sekolah kami dari mulai tingkat kota ke provinsi. Pokoknya semangat harus maju. Itu harus maju, nggak boleh. Pokoknya 2 tahun ini dari 19 provinsi ke 2021 harus maju. Terus Bun, saya berusaha ya semampu saya karena kondisi waktu itu pandemi. Bismillah, saya waktu itu kami dikuatkan sama Mas Ardi ya Pak, alumni sini. Oh, Ardi. Iya, Mas Ardi. Iya, saya tidak dirinya untuk konsultasi kekurangannya apa Mas Ardi. Sampai ibu pas sekolah itu ke dari Mas Ardi bawa flash disk dari semua dokumen saya. Mas Ardi beri catatan satu-satu Pak. Tadinya saya ditunggu buka-buka sama sekretaris waktu itu Bu Ambar. Ayo Bu, saya kurang ditoto dipenuhi. Kemudian saya kirim ke daerah kota provinsi ke Mbak Ana ya. Itu ternyata Kota Semarang itu yang lolos hanya kami Pak. Jadi Kota Semarang ke provinsi, kalau kabupaten lain itu saya daftarnya banyak Pak. Ada yang serakin itu sampai 8 sekolah seperti itu. Kami itu hanya sendirian. Waktu itu ada SMP 21 sebelah kami, tapi juga tidak sanggup karena datanya harus juga karena kami peralihan. Jadi yang lama sama yang baru Pak itu harus kami punya. Ya, alhamdulillah dari provinsi juga mendukung. Kemudian kami masuk, alhamdulillah kami lolos di tahun 2021 itu sebagai satu-satunya sekolah di Kota Semarang yang masuk ke nasional. Kemudian 2021, 2022, 2023 kan saya persiapan juga, kita ke arah mandiri sebenarnya rencana 2 tahun setelah penerimaan gitu, 2 tahun tapi lanjut. Tetapi kan ada kewajiban harus punya sekolah binaan. Nah, ini yang harus saya percaya, dan sekolah binaan itu syaratnya harus naik jenjang Pak. Waduh lah, ini saya waktu itu sebelum Bu Eni Purna di per 1 Mei 2022, saya sempat bertanya, Bu, lah ini kalau sekolah binaan berarti kan kita harus punya iya, jadi kan gini ke sekolah-sekolah itu sampai nanti ikut naik jenjang. Aduh, kok yo rasanya berat gitu. Ayo pokoknya tapi guys, Pak, harus lanjut. Terus akhirnya saya waktu itu dengan wakil yang seangkatan saya itu dari Humas support asalnya Bu Ali itu saya diantar Pak, diantar ke sekolah-sekolah membuat MOU awalnya. Kemudian dari daerah kota kalau SMA mintanya ke dinas daerah provinsi Bu untuk penerbitan SK, SK sekolah binaan. Dari awalnya kami itu sebenarnya hanya MOU di 2 sekolah SMP Negeri 12 kan minimal dulu 2 ya, SMP Negeri 12 sama SMA Negeri 12 Semarang. Mau saya SK kan saya ditambahi sama daerah kota. Saya titip 4 sekolah SD di Banyuwangi karena ini beberapa kali ngajukan ke Adiata Kota itu nggak pernah dapat Pak 4 kali. Sudah ada 3 kali ya kemarin itu dititipkan kami. Ini yang keempat Bu, gimana caranya SMA 4 bisa mengangkat sekolah ini gitu. Aduh ya kok ternyata juga susah ya. Tapi luar biasa pada saat datang pas itu kan gini Bu, ditawarkan Pak Nih. Kebetulan di Banyuwangi ada 2, yang 2022 itu SD Kembaran 01 itu sudah ada data nasional. Nah kita tuh disuruh nari mau dibina SMA 4 atau SD Kembaran 01. Nah kepala sekolah tuh pilih SMA 4 saja yang lebih dekat. Karena di Tembalang sama di Banyuwangi pengen Banyuwangi. Bisa pun nanti kami ajukan untuk SK binaan. Alhamdulillah SK binaan turun itu kami berarti punya 7 sekolah. Belum malah dikasih 7 itu Pak. Ya Allah. Dan ini pengalaman pertama saya. Ya kalau dulu kan
kita itu sering dibina SMA 14 sama Mas Ardi, Mas Ardi. Ya akhirnya kalau saya datang tadinya Mas Ardi. Nah, tadi saya dikirimin foto dari Mas Ardi, saya difoto itu dari sini kirim Mas Ardi ke saya. Dan setelah itu Pak, ini kalau dari dukung yang dari luar ada yang datang dengan sendirinya SMP 13 gitu ya, matur sampai buka sekolah. Saya mau dibina oleh SMA 4 karena sudah dari 2016 itu provinsi terus terlena, tertidur. Saya pengen sekolah saya jadi Adiwiyata Nasional seperti SMA 15 Semarang. Alhamdulillah kemarin terkabul Pak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Kesiswaan SMA Negeri 4 Semarang. Kita ikuti bersama. Dari siswa, dari Bapak Ibu guru, karyawan semuanya bisa berjalan. Kalau yang dari siswa yang agak bandel bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini jawaban dari Bapak Kesiswaan untuk menjawab permasalahan kita harus dari mereka dikasih tahu siswa yang bandel dalam realisasi program 30 menit bersama semangat. Kita ikuti bersama. Disampaikan program-program sekolah dan sebagainya, bahwa pokoknya kita ada program kemudian dilaksanakan, dikawal, diteladani, dievaluasi dan terus diajak. Itu Pak, seperti itu. Kalau kami sebenarnya harus ada teladan. Jadi memang saya pernah tenang pada sekolah ya, sering itu setengah karena kerja tahu siapa itu yang datang. Nanti kita disampaikan di luar biasa ini ada siswa yang rumahnya mana, setengah sudah ada di sini dan sebagai Bapak Ibu yang datang. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat-sehat, sukses. Ya pagi itu ada 6 orang menyambut temannya. Berdirinya berapa? Setengah jam. Dari jam 6 sampai dari jam 6 kurang udah berdiri. Pakai selempang siswa. Tadi yang itu pakai selempang, Assalamualaikum, semangat pagi, sehat-sehat, sukses. Yang datang begitu kan. Itu setengah jam berdiri. Kalau saya nggak mau dari Mbak, berdiri kamu akan berdiri ibadah. Kalau kamu ikhlas ya di tangan. Saya gitu. Tapi kalau kamu apa sih makna? Disampaikan dulu. Salam itu apa? Senyum itu apa? Senyum sedekah. Salam 10 kebaikan. Ya, terus jabat tangan, terus berguguran. Di ilmu kita gitu terus sampaikan. Kalau udah dia paham nanti insya Allah mudah. Jadi harus dikawal, Dan anak yang tadi bandel, ya biasa Bapak di mana-mana ada ya Bapak ya. Literasi yang dibaca buku nanti sekarang kan ada yang pakai HP, kemudian dibaca. Tuh, nanti anak-anak laporan pendamping laporan. Gimana? Ini anak kos ini kok kayaknya nggak baca literasi deh. Pada main apa, kimnya apa, pas mana, kayak gitu. Nanti kadang kalau pas ada briefing, ini Pak Saidan, kalau pernah briefing itu kan masing-masing Bapak juga menyampaikan evaluasi kegiatan. Soalnya saya sampaikan, Bapak Ibu, monggo kita kuatkan lagi. Ternyata anak-anak ini masih ada yang literasi, tapi bahasanya malah bukan literasi, mungkin main game apa. Seperti itu kita terus evaluasi. Seperti itu kita sampaikan kepada melalui briefing pagi atau rapat bulanan nih Pak. Rapat bulanan itu kan kita ada rapat bulanan menyampaikan program kekurangan dan sebagainya sebab itu Pak. Jadi yang belum kita ajak terus keliling Pak. Ini Pak Gusi sedang keliling sana, saya lewat yang sana. Dan tadi kan ada yang di masjid. Nah pas di masjid itu, ini Pak itu Pak mau Hasim yang menyampaikan itu sudah berganti-ganti. Dan itu saya sedikit. Kadang-kadang kalau berbicara di lapangan mungkin nggak fokus, di masjid lebih fokus. Kita sampaikan bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi kan kita harus baik, tidak hanya baik kepada manusia, tapi baik kepada alam semesta ini. Kamu pernahkah minta oksigen? Nggak pernah, tapi diminta. Oksigen pasti kan jadi dari apa? Tanaman hasil subur bagaimana dia dirawat, siapa yang rawat dan kita, gitu. Pokoknya setiap baik. Terus kayak gitu Pak. Pokoknya nggak bosan-bosan lah. Itu langsung gitu. Itu aja Mas, jadi tetap harus dikawal, jangan dikawal lah. Pokoknya seperti dari Pak Susi, dikawal, kemudian dievaluasi, evaluasi terus. Sampai sekarang pun demikian. Dulu, ini saya pun juga beda banget. Dulu sekolah kita itu masuknya ke sini kan bukan zonasi, itu masuk ke sini juga termasuk sekolah pilihan lah, sekolah ini dulu. Karena yang masuk sini juga namanya prestasi. Tapi setelah ada zonasi,
Kan yang masuk ke sini udah macam-macam. Banyak kan dari sekolah kan, siswa yang dekat sini, di mana yang dulu SMP-nya mungkin juga nggak sekolah, sering dipanggil backup dan sebagainya. Oh sekarang saya beda banget ya saya nanti dengan yang dulu dan sekarang. Dulu muda sekarang ini. Oh berarti kan objeknya yang berbeda, kita strategi-nya harus dirubah. Seperti itu. Itu aja Pak Desa. Terima kasih. Jawaban dari Bapak Ketua SMA Negeri 1 Aji Barang untuk menjawab pertanyaan Bapak Ketua dari SMA Negeri 4 Semarang. Oke. Dari tadi ngobrol berdua, saya senang sekali bisa berkunjung ke SMA 1 Aji Barang dan terus saya terkesima di sini. Seperti Bu tadi wamu sama saya juga ya. SMA 1 Aji Barang punya lahan yang sangat luas, 2,4 hektar. 2,6. Lebih luas daripada sekolah kami dan lingkungannya bersih semua, di pojok-pojok semua bersih semua. Saya lihat luar biasa. Dan saya dari Sarpras sendiri dan pertanyaan dari Bapak Sarpras SMA Negeri 4 Semarang. Saya siap. Pak Dion, saya butuh lupos, lubang kompos. Oh siap, saya buatnya. Selalu support publicity untuk kegiatan biasa dan juga selalu berkoordinasi dengan kepala itu untuk menggerakkan teman-teman di karyawan. Yang ingin saya tanya, dengan lahan seluas ini, ada berapa petugas kebersihannya? Kemudian jika punya tenaga outsourcing, itu ada berapa? Kemudian pembagian tugasnya sudah untuk karyawan tim kebersihan itu bertugas di apa, dan yang outsourcing itu di bagian apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya mewakili dari tim Adiwiyata juga. Jadi setiap 30 10 KPN Bapak dari tim Adiwiyata selalu membukakan anak supaya mempersiapkan kebersihan kelas, membersihkan sampah, papan tulis, membereskan meja dan sebagainya. Termasuk literasi juga. Nah saat itu apakah wali kelas dilibatkan atau hanya kesadaran sendiri wali kelas? Ini yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang ketiga, sistem kaderisasi siswa untuk mengelola mati-mati yang ada di perbebaran di sekitar lapangan itu apakah melalui guru atau melalui OSIS dengan menambah seksi-seksi apa? Ya, saya kira itu saja, saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pertanyaan dari Bapak Sarpras SMA Negeri 4. Saya menyampaikan pertama terkait dengan masalah peralatan lingkungan. SMA Aji Barang itu membantu pelaksananya akan dijawab oleh Koordinator Adiwiyata SMA Negeri 1 Aji Barang. Itu ada 9. Yang berusaha sampai digital. Rangkaian acara studi tiru dari SMA Negeri 4 Semarang di SMA Negeri 1 Aji Barang. Semoga sepulangnya nanti ke Semarang, ilmu yang ditimba di sini bisa membawa SMA Negeri 4 Semarang ke Adiwiyata Mandiri. Doakan kami juga semoga bisa berkunjung ke SMA Negeri 4 Semarang. Iya, semoga kami juga bisa berkunjung ke sana, mungkin sama-sama menimba ilmu ya Bapak Ibu. Ya, tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara studi tiru SMA Negeri 4 Semarang di SMA Negeri 1 Aji Barang dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Oke, demikianlah pemerhati pendidikan. Selesai sudah acara studi banding SMA Negeri 4 Semarang ke Asana Ekosukul SMA Negeri 1 Aji Barang. Oke.